ngerasakan bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah terbatas dari dulu sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Pimpin kami dengan kebenaran firman-Mu hari ini. Kami mau dibentuk, kami mau dididik, kami mau dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Mari nyatakan kekaguman akan Tuhan, saudara. Ku kagumi, amin, cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Hati kami hanya sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Amin. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Kami percaya tak terbatas kasih-Mu.
melihat kuasa Tuhan sempurna bekerja. Di tengah-tengah kekurangan kami melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Bahkan di dalam titik terendah kami sekalipun, kami tetap melihat Yesus ada menyertai kami. Kira bakara bayar. Mari buka kedua tanganmu di hadapan Tuhan, saudara. Syada bahakara bayar mata sangkara bayar. Kami perlu kuasa-Mu, kami perlu kekuatan-Mu, kami perlu kasih-Mu. Syada bakara bayar. Syakara bayar. Syakara bayar mas. Syada bayar. Oh yang kami percaya, oh yang kami andalkan, Yesus, Yesus. Oh, Syada bayar masa. Tak pernah Kau kecewakan, tak pernah Kau permalukan Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Mari bangkit berdiri bersama saudara. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang kami percaya, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kami percaya, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kami tidak tahu bagaimana cara Tuhan bekerja, tapi yang kami tahu bahwa Tuhan itu selalu baik di dalam kehidupan kami. Dia tidak pernah merancang sesuatu yang jahat, rancangannya adalah damai sejahtera. Sehingga kami mau berserah kepada Tuhan. Apapun yang kami alami di dalam masalah kami, apapun yang kami hadapi di dalam kehidupan kami percaya tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Setiap langkah kami, di situ Tuhan yang menuntun. Di setiap langkah kami, ada Tuhan yang menopang kami. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu kembali mengingatkan kami, menguatkan kami, menghibur kami. Dan kami percaya bakal memulihkan setiap hati kami yang terluka. Sehingga saat kami kembali dari tempat ini, ada satu kekuatan yang dari Tuhan yang menyertai kami. Terima kasih Bapa, urapi setiap kami di tempat ini. Kami sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk ladies. Puji Tuhan, hari ini kita akan melihat atau merenungkan kebenaran firman Tuhan, yaitu mengenai kelemahan daripada sebetulnya manusia. Tetapi banyak sekali saudara terjadi juga kepada ladies. Ya. Karena kita tahu bahwa memang setiap manusia itu pasti punya kelemahannya. Tetapi firman Tuhan juga mengatakan dari kelemahan itulah kuasa Tuhan nyata. Sehingga setiap manusia itu punya kelemahan, tidak bisa dihindari. Tetapi kalau kita mau dekat kepada Tuhan, maka kelemahan itu Tuhan akan robah menjadi sesuatu yang baik, ya,
Bahkan kalau kuasa Tuhan bekerja, kelemahan itu akan menjadi satu kekuatan dan dampak buat banyak orang. Sehingga kalau manusia itu diciptakan itu memang satu dengan lain berbeda. Fingerprint, saudara lihat apa ini fingerprint kita? Dari sekian miliar orang di dunia ini tidak satupun yang sama. Itu bukti bahwa Tuhan itu punya kuasa, Tuhan itu menciptakan setiap manusia itu unik. Sehingga hari ini kalau kita bertemu satu dengan yang lainnya, itu pasti punya ciri atau keunikan masing-masing. Kalau kita punya suami, ya suami punya keunikannya. Kalau kita punya istri, istri juga punya keunikannya. Kalau kita punya teman, keluarga, sepelayanan, mungkin teman di kantor. Kalau kita menemukan ada sesuatu, kalau kita lihat itu satu kelemahan mungkin, kita harus melihat itu satu keunikan. Ya. Kita harus melihat satu keunikan supaya apa? Supaya kita bisa saling melengkapi. Saling melengkapi. Nah, saya mencatat ya ada 3P. Wanita itu punya kecenderungan ya, kelemahan, memang dikatakan kelemahan. Tetapi nanti kita akan lihat bahwa dari kelemahan itu justru kuasa Tuhan nyata gitu. Ya. P yang pertama adalah pendengaran. Tadi saya sudah katakan memang enggak semua wanita, pria pun ada, tapi cenderung. Ya, sehingga kalau kita tahu bahwa ya yang biasanya gampang dirayu, gampang digombalin itu ya perempuan ya, kupingnya tipis. Makanya kalau di ngomongin orang, digosipin orang sedikit, biasanya mudah langsung tersulut gitu. Dan kalau kita lihat di dalam firman Tuhan pun sama. Manusia pertama kali dijatuhkan oleh iblis itu siapa? Yang kepancing dulu. Siapa yang dihasut dulu? Yaitu Hawa. Coba kita lihat dulu di dalam Kejadian 3 ayatnya yang pertama. Kejadian 3 ayat yang pertama. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan. Padahal ada Adam di situ. Tapi ular tahu, biasa yang kupingnya tipis, yang gampang dihasut, yang gampang digoda itu adalah perempuan. Kalau biasa laki-laki kalau di ngomong mungkin dia wes aja gitu ya. Tapi kalau perempuan nanti tak hasut, tak kasih bumbu-bumbu sedikit, nah nanti baru dia tarik suaminya. Baru dia tarik yang lain. Sehingga iblis tahu. Makanya yang pertama kali yang dipanggil oleh iblis yang mau dihasut itu perempuan. Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Nah dari sini kita melihat bahwa memang perempuan itu cenderung telinganya tipis. Dengar berita sedikit langsung mudah tersinggung. Padahal belum kita selidiki apa maksud dari masalah itu, kenapa dan ada apa. Nah itu namanya kupingnya tipis. Makanya pendengaran ini harus hati-hati. Dari pendengaran iman itu akan timbul. Tapi dari pendengaran pula, maka kita akan mudah dihasut. Ya. Dan waktu iblis ini, ular ini menghasut Hawa, itu waktu dia lagi sendirian. Nah ini juga pembelajaran buat kita. Kalau kita jauh-jauh dari komunitas atau jauh-jauh dari perkumpulan yang baik, kita hanya suka menyendiri. Nah, ini biasanya hati-hati. Iblis itu sering bermain di pikiran kita waktu kita sendiri. Memang setelah Kejadian 3 ayat yang ke-6, itu Adam ada bersama dengan Hawa. Tapi itu tidak mengatakan bahwa Kejadian 3 ayat 1 ada Adam. Ini membuktikan bahwa waktu iblis atau ular menghasut Hawa itu waktu dia sendiri. Jadi iblis itu tahu, setan itu tahu kapan waktu terbaik untuk menghasut. Ya, saat kita lemah,
udah mulai nggak doa, mulai nggak baca firman, dia tahu kita lagi sibuk, dia tahu kita lagi emosian, dia tahu mungkin kita lagi apa, hormonnya lagi nggak beres, berubah-ubah. Nah, iblis tahu tuh waktu yang terbaik. Dan Tuhan tidak menyebut ular itu iblis, tapi dia katakan ular. Ya, ular itu tahu. Dan dia panggil Hawa, dia panggil perempuan itu. Artinya begini, kalau saja Tuhan mengatakan itu ular bukan iblis, dia mengatakan ular, artinya saudara, iblis bisa pakai ular untuk menggoda Hawa. Artinya iblis itu bisa pakai siapapun, bentuknya apapun, untuk menggoda kita dan menghasut kita. Jadi kalau kita ketemu orang sekeliling kita, rumah, di pekerjaan, di pelayanan, iblis itu bukan bentuknya menyeramkan, buat kita takut menghasut kita gitu ya. Enggak. Dia akan pakai orang-orang sekitar kita untuk menghasut kita. Nah, tapi ada positifnya. Positifnya begini, artinya kita tidak boleh membenci orangnya. Ya, karena itu iblis pakai dia. Oleh karena itu saudara, kalau saya melihat ada orang sekeliling kita mungkin yang coba menjatuhkan kita, mungkin memfitnah kita, saya melihatnya itu bukan manusianya. Tapi saya melihat iblis lagi buat apa nih di pikirannya. Mau menghasut apa nih? Nah, sehingga kita nggak pernah membenci orangnya. Kita nggak akan pernah membenci orangnya. Ya. Nah, lalu dikatakan apa? Semua pohon di taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Tadi di dalam Kejadian 3. Ya. Ada kata bukan, itu bentuk dari iblis untuk meragukan kita. Makanya saudara, orang-orang sekeliling kita kadang-kadang juga, ya itu tadi, iblis setan pakai dia untuk buat kita ragu dengan firman Tuhan. Jangan heran, kadang-kadang kita baru dengar firman Tuhan, kita keluar dari sini, firman Tuhan itu diputar balik. Lalu dibuat satu bahan candaan. Allah berfirman katakan, jangan kamu makan. Nah, ini dibuat ragu-ragu, artinya apa? Dibuat satu permainan. Nah, itu buat kita belajar juga bahwa setiap firman yang kita dengar jangan dijadikan satu permainan atau firman Tuhan itu dibuat satu hal untuk buat kita akhirnya ragu. Ya. Lalu setelah itu apa? Kita lihat dulu di dalam Lukas 10 ayat yang ke-39 sampai dengan ke-40. Nah, kalau begitu bagaimana? Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Kita tahu bahwa kelemahan kita itu adalah di pendengaran. Kalau kita dengar terus tentang hal-hal yang tidak baik, ya, hasutan dan lain sebagainya, itu akan membuat kita akhirnya mundur, negative thinking, ragu sama Tuhan. Bahkan kalau kita terpancing, kita akhirnya juga bisa menghasut orang lain. Nah, kalau begitu bagaimana? Firman Tuhan katakan bahwa Maria ini duduk di bawah kaki Tuhan. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Perempuan itu siapa? Marta. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengar perkataannya. Dengar-dengaran sama Tuhan. Kita tahu kelemahan kita ini. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Kalau kita dengarnya, saudara, yang tadi bisa menghasut, ya sekarang kita robah. Dengar yang positif, yang baik firman Tuhan. Ada orang kasih masukan meskipun itu kecil,
terima dulu. Saya ada satu kesaksian begini. Mobil saya kan nggak ada tempelan, nggak ada parfum apapun, nggak ada. Ya, saya memang nggak suka. Teman, tiba-tiba istri saya ngomong begini. Ada mainan dia mobil-mobilan, ya. Dulu waktu kami di Jakarta itu, dia sama anak-anak suka ngumpulin gitu loh. Anak-anak beli ini dan dapat ini gitu. Sehingga waktu pindahan itu sebagian dikasih keponakannya. Sisalah 2 ada di rumah. Daripada ini berantakan, akhirnya dia bilang, udah tempel di mobil aja. Saya tempel lah di mobil, saudara. Nah, waktu saya tempel, terus kebetulan pas mau antar Pak Fengki ke bandara, Pak Fengki tanya, ini mobil-mobilan apaan ini? Oh, saya cerita aja, ya daripada nggak dipakai ini kelihatannya nggak ada variasi, jadi kita tempel di situ. Oh, nah, beliau tanya begitu, lalu oh gitu aja saudara, ya. Nah kita kalau mau dengaran, kita harus tangkap dulu ada apa ini. Tak simpen dulu. Saudara, setelah itu berapa hari kemudian kalau nggak salah kemarin hari Sabtu, saya juga sempat nganter Pak Andre itu ke airport juga. Dia bilang, B ini apaan? Wih ada Porsche ya, yang satu lagi apa nih? Oh itu X5 BMW. Gitu. Kok tumben ada di sini? Saya cerita lagi. Ah nggak perlu gituan deh. Saudara, dalam sekejap itu memang biasa. Itu bukan berhala, itu hanya variasi. Apa maksudnya? Tapi kalau 2 orang ngomong begitu di dalam jarak yang gak jauh, sama-sama lagi mau antar ke bandara. Nah, kita harus gumulkan nih. Doa nih. Saudara kelihatannya sepele, saya taruh pun gak akan mempengaruhi iman saya sih sebetulnya. Tapi kalau kita mau rendah hati, kita mau belajar dengaran sama Tuhan, saya taruh gak rugi, saya keluarin gak rugi. Betul gak? Saya taruh juga gak menguntungkan siapa, saya angkat juga gak menguntungkan siapa-siapa. Tapi kenapa ada 2 orang mengatakan hal yang sama di waktu yang berbeda dalam posisi yang sama? Dah saya copot deh, saya ngomong sama istri saya. Kalau 2 orang udah ngomong begitu, meskipun itu gak mempengaruhi iman kita, tapi kita harus belajar dengaran sama Tuhan. Akhirnya saya ambil, saya lepas, udah. Saya taruh di rumah, saya simpen di lemari. Selesai. Ini yang saya mau coba katakan, kalau kita mau belajar dengaran yang baik, saya percaya, maka kita akan bisa belajar dengar apa yang Tuhan inginkan. Tapi kalau hari itu saya protes dalam hati saya, yang ngomong siapa? Memangnya saya terpengaruh dengan mobil-mobilan? Enggak ada tuh terpengaruh, iman saya lebih kuat. Itu namanya saudara kita, kalau bahasa Ibraninya ya, itu auban. Auban. Nah kalau orang seperti ini sudah dikasih tahu, diajak ngomong gak bisa, sudahlah. Itu gak akan baik untuk kerohaniannya. Makanya saudara, perempuan itu mempunyai saudara seorang namanya Maria. Dia duduk di bawah kaki Tuhan. Dia mau dengaran sama Tuhan. Sedangkan apa? Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Kalau kita saudara tidak mau dengaran sama Tuhan, ya, tidak mau dinasehati, ya ini bisa terjadi sama Marta ini. Melayani itu bukan salah, melayani itu bagus. Setelah itu kalau Maria setelah dengaran sama Tuhan, dia melayani juga gak apa-apa. Permasalahannya sibuk melayani, tetapi kalau tidak mau dengaran sama Tuhan, itu yang bahaya. Naaman, kita tahu ceritanya. Naaman sembuh itu bukan dia dengar dari seseorang yang hebat. Tapi cikal bakalnya adalah dia dengar dari hambanya. Ya, yang ngomong sama istrinya Naaman, istri Naaman baru ngomong sama Naaman.
Coba kalau hari itu dia nggak mau dengar. Meskipun waktu dia dengar itu dia masih merasa bahwa nggak mau lah di sungai itu kotor. Siapa sih dia? Waktu datang nabinya mau doakan, kok nggak disuruh doakan, mungkin diletakkan tangannya kepada kepala saya. Tapi ini enggak. Tapi di dalam dia mengeluh, di dalam dia ya sebagai seorang yang punya jabatan, tapi dia tetap jalan. Enggak apa-apa. Nah, itu saya juga belajar dari gembala senior. Ya, kadang-kadang kita ngobrol sama dia, tiba-tiba kita ngomong sesuatu, Pak begini. Lalu ada lagi teman ngomong, Pak begini. Nah, dia lihat kalau ada dua orang ngomong hal yang sama dan begini. Meskipun itu biasa, tapi beliau mau coba menerapkannya. Makanya tadi saya belajar. Ada dua orang ngomong yang sama, sama-sama ke airport. Ya, memang itu nggak mempengaruhi iman saya begini. Tapi kita belajar jangan jadi orang itu auban. Belajar dengar. Di situ kita baru pelan-pelan akan bisa peka sama apa yang Tuhan ngomong-ngomong sama kita. Itu yang pertama, mengenai pendengaran. Yang kedua adalah, P yang kedua adalah perasaan. Nah, ini adalah cenderung kelemahan kita. Kalau bahasa kekiniannya itu namanya baper. Ya, baper, bawa perasaan. Tapi baper ini memang ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Nah, kita ngomong dulu yang negatif. Baper itu saudara adalah respon terhadap sesuatu keadaan. Bisa negatif, bisa positif. Tergantung bagaimana cara kita meresponi kita. Apakah dengan perasaan kita yang disakiti, ya nanti munculnya negatif. Tapi kalau kita mau meresponinya bersama dengan Tuhan, firman Tuhan, maka nanti akan jadi baik. Karena perasaan yang Tuhan berikan kepada kita itu tidak bisa tidak ada. Selama kita hidup, perasaan itu selalu ada. Dan perasaan ini membantu kita menjadi seorang manusia yang punya perasaan. Ya, dan perasaan ini bisa dipengaruhi dari luar. Nah, contohnya Kain sama Saul kita tahu toh. Begitu persembahannya Habel diterima, maka panaslah hati Kain. Begitu Daud yang dipuji-puji, maka irilah hatinya Saul. Ini kerap kali terjadi di dalam kehidupan kita, betul? Kita yang buat sesuatu tapi dia yang dipuji. Mulailah hatinya panas. Mulailah hatinya saudara iri. Nah, disinilah akhirnya kita mulai baper. Nah, kalau ini kita tidak sikapi dengan firman Tuhan, maka yang terjadi, ya kita tahu akhir dari Kain ini, mulai perasaannya ngomong sama pikirannya, bagaimana caranya menghabisi Habel. Mulai. Kita juga sama, begitu perasaan kita terganggu, bagaimana saya mulai menjatuhkan dia. Bagaimana saya mulai menjelekkan dia. Bagaimana. Dan akhirnya kalau kita tidak bendung itu, kita tidak patahkan itu, ya kita enggak seperti Kain membunuh Habel. Tapi kita bisa bunuh karakter orang, mulai jelekkan satu dengan yang lainnya. Memang kita tidak seperti Saul mengejar-ngejar Daud sampai keluar, sampai ke goa-goa. Tapi kita akan buat sesuatu yang tidak baik, ngomong di luar saudara, karena apa? Karena dari awal begitu perasaan kita kena, kita tidak menyikapinya dengan baik. Dan saya mau kasih satu kesaksian. Perasaan ini kalau dalam batas tertentu kita masih bisa kuasai. Dalam satu batasan lagi kita sudah gak bisa menguasai, kita pun tidak tahu bahwa itu sudah salah atau benar. Makanya firman Tuhan katakan, firman itu begitu tajam sehingga dia memisahkan jiwa, yaitu perasaan, dan memisahkan roh. Itu seperti tulang dan sumsum. Saudara pernah lihat tulang sama sumsum? Tulang kan begini, sumsum kan di dalamnya. Siapa yang bisa memisahkan tulang sama sumsumnya itu?
Nggak bisa, satu orang pun nggak bisa saudara. Tapi firman itu bisa. Tulang itu seperti jiwanya, sumsum itu seperti rohnya. Nah firman Tuhan itu bisa memberitahu kita, memisahkan mana yang salah, mana yang baik. Tapi kalau kita tidak mau dikuasai oleh firman, terus kita terus bermain dengan perasaan, pikiran kita, mulai kita saudara, itu mulai pelan-pelan, akhirnya kita pun gak sadar, sampai akhirnya kita konslet, ya sudah konslet nih, dia akan menjadi orang yang jahat, seperti Kain. Dia sudah gak mikir itu adiknya, dia mau bunuh. Konslet. Saul sudah konslet, gak berpikir bahwa dia itu seorang raja. Sampai ngejar-ngejar ingin bunuh Daud yang pernah menolong dia. Karena apa? Konslet. Nah ini saya cerita tentang keluarga. Waktu berapa tahun yang lalu, kita ada pelayanan, memang ada gereja di Bes, salah satu kota. Ya, sebelum pandemi. Jadi tiba-tiba saya ditelepon sama salah satu pekerja sana. Dia bilang, "Pak, kami lagi ada melayani salah satu jemaat punya mama." Kenapa? Sepertinya kerasukan, Pak. Karena sudah nggak kekendali orangnya. Nggak terkendalinya bagaimana? Sudah menyakiti diri sendiri, ya, sudah mukul diri sendiri, suami sudah dicakar, suami pun sampai udah gak berani tidur bareng dia, anaknya sudah datang, dia pun sudah mukul anak, pokoknya macam-macam lah. Oh kebetulan besok saya tugas di Medan, kalau begitu oke, nanti kita ke sana. Nah hari Sabtu paginya dia telepon lagi, "Pak saya sudah di sini. Kita doakan, kita tengking dalam nama Yesus, tapi gak sembuh-sembuh Pak." Bahkan saya sudah suruh ngomong dia, dalam nama Yesus, panggil nama Yesus. Ngomong dia nama Yesus. Yesus, Yesus. Tapi tetap. Jadi pekerja kita itu dari pagi sampai siang layani, doakan semua. Baik itu doa tumpang tangan sampai dia doa jarak jauh, doa terus di rumahnya. Enggak selesai-selesai itu. Ya. Akhirnya kita tiba di kota itu. Saya ditemani salah satu pekerja juga yang cowok, saya bilang, "Lu masuk dulu deh." Karena yang ini saudara, yang dianggap kerasukan ini perempuan. Nah, pekerja kita kan masih single. Kalau ditomplok kan masih mending, betul nggak? Nah, jangan sampai pendeta ditomplok kan repot gitu. Iya. Iya Pak, saudara waktu kita masuk pintu gerbang, itu kan ada pintu utama lagi di dalam. Itu di dalam sudah berisik. Buah, 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 mama teriak gitu, anaknya teriak. Buah, ini teman kita pekerja mulai ciut. "Bapak dulu deh." Saya bilang, "Kamu jalan, saya di belakang, saya gak mungkin ini nih, tapi kan kamu jalan dulu." Buah, bunyi lagi, dia langsung lari saudara. Saya bilang, "Gak usah takut. Saya di belakang." Gitu. Begitu dia ketok saudara, dibuka sama anaknya. Itu ibunya saudara dari situ langsung lari. Langsung lari, entah di tangannya bawa apa saya lupa, bawa sesuatu. "Oh Pak pendeta datang." Dia tahu saudara pendeta datang. Begitu dia datang, yang ini langsung lompat ke belakang. Wah saya berhadapan begini toh. Tapi saya percaya itu Tuhan. Langsung kita bilang, "Tenang ibu." Ya, tenang ibu, dia langsung berlutut. Nah cerita punya cerita saudara, saya ngobrol sama anaknya, "Kenapa mama begini?" Sambil ngobrol dia ketawa sendiri saudara, ini yang saya mau ngomong. Orang kalau sudah konslet, ya mohon maaf saya pakai bahasa ini. Saya pikir itu bahasa yang mungkin gak terlalu ekstrim lah ya, mudah dimengerti. Dia saudara ambil tangan ini kelingking, dia tusuk ke matanya ini. Sampai masuk ke dalam, sampai ke dalam. Dan dia gak rasa sakit. Maaf dia pakai rok,
tapi dalamnya dikasih pakai celana. Karena dia jalan nggak mau jalan normal, dia gesek begini. Jadi jalan ke dapur dia begini, jalan keluar pun dia begini. Jadi sudah ndak jelas lah pokoknya. Nanti sebentar ke dapur ambil pisau. Wah, kalau sudah ambil pisau saudara, mau dalam nama Yesus kita bisa ambil langkah 1000, betul nggak? Tapi pendeta balik lagi saudara, mau ambil langkah 1000 kita malu toh. Ya nah? Ya paling ya jaga-jaga aja. Dia ke dapur ambil pisau, akhirnya anaknya yang pegangin. Mulailah cerita, saya mulai tanya kepada anaknya. Nah makanya di situ akhirnya kita doa sama Tuhan, Tuhan apa yang terjadi? Kalau dia kerasukan setan, saudara kita usir pasti setannya keluar. Pasti ada something wrong. Nah begitu ada kalimat dari anaknya ngomong begini. Tapi begini Pak, setiap kali kami tidur, mama sembuh. Begitu kami melek, mama kambuh. Saudara bisa nangkap? Tuhan kasih hikmat. Artinya dia cari perhatian kepada anaknya. Mudah toh? Anaknya tidur, dia sembuh, anaknya bangun, dia kambuh. Artinya orang ini, ibu ini kurang perhatian atau apa yang dia ngomong itu gak pernah diperhatikan anak. Kebawa perasaan. Saya mulai tanya lagi anak berapa. Oh anaknya rupanya di Medan satu, di luar negeri satu. Setiap kali ngomong gak direken, pergi pernah ke Bali, anaknya juga satu di Bali saudara. Di sana juga ditolak. Mama tahu apa sih? Setiap kali ngomong mama gak tahu. Mama orang kuno. Akhirnya saudara dia berpikir dengan keras bagaimana. Suaminya juga dalam tanda kutip merendahkan dia. Ngomongin dia gak bisa begini-begini. Sehingga waktu dia seperti itu, dia punya kesempatan cakar suaminya. Betul gak? Suaminya ini saudara, baret mukanya. Jadi lagi tidur tuh dicakar. Kenapa? Karena selama dia suami istri ini, dia selalu direndahkan sama suaminya. Ini mumpung lagi kayak begini, punya kesempatan cakar suaminya. Tapi dia gak berpikir seperti itu. Tapi setan sudah menguasai. Melalui perasaan tadi. Suaminya gak berani tidur di situ. Siang dia pulang kerja, nengok sebentar, dia tidur rumah teman. Nah saudara, yang kayak begini kita tetap doakan. Tapi yang harus dibereskan adalah perasaan, hatinya. Akhirnya kita minta kepada teman kita itu yang dari Bali telepon, ngobrol-ngobrol, belikan begini baju, apalagi sudah mau Sintia, imlekan, belikan. Kamu juga mulai duduk-duduk ngobrol sama mama. Singkat cerita saudara, 1-2 minggu kemudian mamanya pulih. Nah ini yang saya mau katakan, kalau kita tidak hati-hati dengan perasaan kita, Pak saya gak begitu Pak. Saat kita ngomong kita gak seperti itu, kita sedang menuju ke situ. Paham ya? Pak saya gak seperti itu, saat kita ngomong seperti itu, kita sedang menuju ke situ. Karena orang tidak merendahkan hatinya, tidak mau mendengar nasihat, tidak mau dengar masukan, sebetulnya itu sedang proses ke sana. Makanya tadi saya gak mau, sampai karena 2 mobil ini, saya gak mau terima nasihat. Padahal ini bukan berhala buat saya, cuma 1 pajangan di mobil. Tapi gak ada untungnya buat saya taruh di situ, gak ada ruginya juga saya ambil. Kenapa saya gak lebih baik dengarkan orang-orang sekitar kita, apalagi pemimpin kita, yang kita melihat, oh ini kayaknya juga ada baiknya. Nggak ada ruginya saya juga untuk ninggalkan itu kan. Belajar mau rendah hati, belajar mau dengar masukan dari orang lain. Nah ini penting. Supaya apa? Supaya hati kita beres. Kita lihat dulu di dalam Filipi 2 ayat yang ke-5. Filipi 2 ayat yang ke-5 dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ayat 5-nya, hendaklah dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan
yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, ayat 6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu untuk sebagai milik yang harus dipertahankan. Yesus saja saudara, dia pribadi yang adalah juga Tuhan, dia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah. Belajar rendah hati. Nah, oleh karena itu apa yang harus kita lakukan? Kita lihat aja ayat yang belakangnya. Kenapa? Filipi 2 ayat 2 sampai dengan keempatnya. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Ya, sebelum kita menaruh pikiran tadi ya. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Artinya sepakat, sehati, unity. Ini dulu. Keluarga, pekerjaan, pelayanan. Kita harus satu dulu nih. Ayat yang ketiganya ngomong apa? Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Nah, ini penyebabnya. Orang tidak bisa menaruh perasaan dan pikirannya kepada Kristus. Itu kenapa? Karena pertama dia gak mau bersatu, gak mau sehati. Maunya dianya sendiri, gak mau mementingkan orang lain. Dan dia kalau mencari kepentingan sendiri dan punya agenda sendiri dan mencari puji-pujian, inginnya dipuji orang. Nah, ini problem. Saudara lihat. Dari situlah mulai muncul masalah. Kalau orang ingin cari kepentingan pribadi, orang ingin cari pujian, mulai gak dipuji, dia pasti mulai tersinggung. Dia gak dipuji, orang lain dipuji, dia mulai tersinggung. Seharusnya gua yang dipuji, kenapa dia yang dipuji? Dia mulai menjelekan. Karena memang cikal bakalnya ingin cari pujian. Terus kita lihat lagi. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain. Bukan punya agenda sendiri, bukan punya kepentingan sendiri, tapi dia memperhatikan kepentingan orang lain. Saya percaya kalau kita yang ini yang kita lakukan, maka kita bisa menaruh perasaan dan pikiran kita kepada Kristus. Ya. Yang ketiga, P yang ketiga, yaitu perkataan. Dari apa yang kita dengar, itu akan mempengaruhi perasaan hati kita, pikiran kita. Lalu kita akan mengeluarkan kata-kata. Dan kita tahu memang kalau bicara perkataan, wanita itu memang lebih banyak dari laki-laki, betul? Sebetulnya itu gak bisa kita hindari sih. Saya coba mencari kenapa penyebab wanita itu mengeluarkan kata-kata itu hampir 20.000 per hari. Kalau pria itu kurang lebih 6-7.000 per hari, sepertiganya. Rupanya ada yang namanya protein bahasa yaitu FOXP2. Itu memang terdapat lebih banyak kepada wanita. Makanya kalau baby wanita lebih cepat dia bicara daripada yang laki-laki. Dan memang itu sudah diteliti, memang gak bisa dihindari. Nah kalau kita mau katakan itu kelemahan, ya kalau kita responnya dengan negatif ya jadi kelemahan. Tapi kalau kita mau meresponnya dengan baik bersama dengan Tuhan, sebetulnya perkataan yang banyak ini kan juga gak salah. Ya toh? Kalau dia bisa mengeluarkan kata-kata yang positif, yang membangun, yang bisa menyatukan, kenapa enggak kan gitu. Nah makanya kan gereja pernah ngomong, bapak-bapak, kalau yang punya istrinya suka ngomong di rumah, jadikan singer. Betul enggak? Tapi bukan singer yang tadi loh. Nah, singer yang tadi sudah melewati. Ya. Tapi itu, jadi kita nggak bisa ngomong bahwa ini nggak bisa Pak, ini salah, enggak.
Memang perkataan itu harus keluar dan memang itu memang nggak bisa kita bilang nggak, memang. Tetapi bagaimana kita merubahnya menjadi sesuatu yang baik, responnya itu loh. Dan dari perkataan itu kita bisa melihat kerohanian seseorang. Dan kita bisa menilai kerohanian kita sendiri. Gampang sebetulnya. Ditentukan dari perkataannya. Apa yang pernah dia dengar dan apa yang sering dia dengar. Dan bagaimana bentuk perasaannya dan hatinya. Itu akan terluap dari perkataannya. Saudara kalau pergi ke dokter atau ke sinse, saudara dilihat lidahnya. Betul? Dari lidahnya dokter itu bisa tahu penyakitnya apa dan dia sedang apa. Kita mau tahu kerohanian kita sehat atau tidak sehat, sakit atau tidak sakit dari perkataan kita. Kita lihat Kejadian 3 ayat 2 sampai dengan ketiga. Ini masih tentang Hawa. Kejadian 3 ayat 2 sampai dengan ketiga. Lalu sahut perempuan itu kepada ular. Ya, setelah ular ngomong toh, bukankah semua buah ini tidak boleh kamu makan? Lalu Hawa ngomong, boleh. Lalu sahut perempuan itu kepada ular, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Ayat 3. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Apakah perkataan ini benar? Apakah Tuhan pernah mengatakan kepada Adam sebetulnya sih? Jadi waktu Tuhan ngomong jangan kamu makan buah ini, itu Hawa belum ada. Ya, Hawa belum diambil dari tulang rusuknya Adam. Jadi kalau Hawa ini bisa tahu perkataan Allah, jadi dari siapa? Dari Adam. Sekarang yang menjadi pertanyaan begini, apakah Tuhan pernah ngomong sama Adam, lalu Adam ngomong sama Hawa begini, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Kita lihat aja di dalam Kejadian 2 ayat 16. Nah, Kejadian 2 ayat 16 ini adalah perintah Tuhan kepada Adam, kepada manusia, ya. Yang waktu itu perempuan itu atau Hawa itu belum ada. Perintahnya begini. Lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Ayat 17. Tetapi buah pengetahuan tentang yang baik dan jahat di tengah-tengah taman itu, janganlah kamu makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Saudara lihat gak perbedaannya? Tuhan ngomong sama Adam, jangan dimakan nanti mati. Tapi Hawa ngomong, jangan diraba dan dimakan nanti mati. Artinya Hawa nambah bumbu, diraba. Dimakan baru mati, diraba gak mati. Nah saudara, artinya dari perkataan kita, ini sangat membahayakan. Kita suka menambahkan sesuatu, ya. Orang pesennya apa kepada kita, kita ngomong sama orang, kita nambah-nambahkan karena kita gak suka, karena perasaan kita lagi gak enak. Masalahnya kecil harusnya, tapi karena kita gak suka dengan apa yang sedang terjadi ini, lalu kita tambah bumbu sehingga masalah kecil jadi besar. Itu Hawa begitu.
Jadi hati-hati dengan perkataan kita. Masalah besar kalau bisa dikecilkan. Yang kecil kalau bisa dibuat nggak ada. Kita jadi orang jangan kebalik. Ada masalah kecil, kita besar-besarkan. Nggak ada masalah, dibuat masalah. Itu merusak. Nah, saya ada satu video, boleh ditampilkan. Ini permainan apa ya? Kalau saya menebak dari yang pertama itu orang naik motor, ya, engkol gas, lalu digas, greng-greng, lalu jalan motornya toh. Nah, ini orang kedua memberikan instruksi ke orang ketiga. Ini yang ketiga kepada orang keempat. Wah, ini udah jurusnya udah beda. Bukan engkol mobil, bukan motor. Ini tapak bumi ini namanya. Ya toh? Ini ilmu ini. Betul nggak? Kelihatannya seperti tai chi. Nah, ini orang keempat kepada orang kelima. Ini kalau ada lagunya apa? Goyang ke kiri, goyang ke kanan. Mati tersebut. Sekali lagi boleh 2 kali kan. Berarti yang benar. Praktik dulu. Iya kan? Udah ngegali sumur. Nah, ini selera sudah kan? Seleranya memang joget. Ya udah selesai dulu. Jangan berkomentar ya. Udah orang ke-6 ke-7. Ini brigjen. Mompa sekarang. Mompa ban ini. Betul nggak? Ah, tuh kan? Mompa ban kan? Main basket. Nah, main basket sekarang. Sekali lagi. Oke ya. Nah itu. Apa yang diterima dari awal, jalan ke satu orang dengan satu orang, dengan moodnya, dengan seleranya, dengan hobinya, dengan latar belakang, dan semuanya itu bisa merubah keadaan. Makanya tadi firman Tuhan katakan apa? Jangan ada kepentingan, jangan mengejar pujian, ya. Itu yang terpenting. Karena setiap orang itu pasti beda, ada keunikannya masing-masing. Tapi kalau semua itu didasari dengan tidak mencari pujian, tidak ada kepentingan, mementingkan kepentingan orang lain, maka itu jadinya bagus. Pasti begitu. Saya nggak ada kepentingan kok nggak cari puji-pujian. Saya nggak ada kepentingan pribadi, agenda, dan saya nggak mengejar puji-pujian, sehingga kalimat-kalimat saya, apa yang saya keluarkan, tidak akan merusak. Bahkan kalau kita punya hati yang baik, masalah ini, ya udah kita kecilin deh, biasa kalau nggak ada. Kalau lebih lagi, oke lah, saya salah, tak apa-apa. Itu kalau orang nggak punya kepentingan begitu, ladies. Kita bangkit berdiri, kita mau akhiri, dan kita sama-sama baca beberapa ayat di dalam Matius 5, ayat yang ke-34 sampai dengan ke-37. Mengenai perkataan. Matius 5 ayat ke-34 sampai dengan ke-37, kita sama-sama kita mau baca firman Tuhan ini. 3, 2, 1. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah
baik demi langit karena langit adalah tata Allah, maupun demi bumi karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan dan menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Tadi yang kita sudah belajar, bahwa si jahat itu akan selalu intervensi di dalam pikiran kita, di dalam perasaan kita. Makanya kita harus tahu, iya katakan iya, tidak katakan tidak. Selebihnya diputar-putar dan selebihnya untuk itu datangnya dari si jahat. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, memang kami tahu kita manusia yang lemah. Kami cenderung lemah dengan pendengaran kami. Kami cenderung lemah dengan perasaan kami. Kami cenderung lemah dengan perkataan kami. Tapi Tuhan juga katakan, di dalam kelemahanmu lah kuasaku nyata. Sehingga apa yang lemah bagi manusia, sebagai manusia kita akan alami. Tapi kalau kita mau melibatkan Tuhan, maka kuasa Tuhan akan bekerja. Apa yang lemah bagi dunia, Tuhan akan robah. Sehingga apa yang kita dengar, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jangan henti-hentinya kita dengar nasihat dari orang-orang sekeliling kita. Meskipun itu kecil, kita lihat. Jikalau itu tanda dari Tuhan, kita belajar peka bahwa Tuhan sedang menasihati kita. Jadilah orang yang rendah hati. Jadilah orang yang mau belajar senantiasa. Dan juga jangan sampai kita terbawa perasaan kita. Firman Tuhan juga katakan, taruhlah perasaan dan pikiranmu kepada Kristus. Kita harus mau bersatu. Kita harus mementingkan kepentingan orang lain. Jangan mengejar puji-pujian. Jangan mencari kepentingan pribadi. Itu pasti akan merusak apa yang ada di sekeliling kita. Dan Tuhan katakan perkataan. Ya katakan iya. Tidak katakan tidak. Selebihnya itu dari si jahat yang mempengaruhi. Sehingga hari ini Tuhan kami mau belajar menjadi lebih baik serupa dengan gambar-Mu. Haleluya. Tuhan, mampukan kami Tuhan untuk melakukan apa perintah-perintah-Mu Tuhan. Mampukan kami Tuhan dengan apa yang kami dengar tadi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan, sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua. Supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana kami Engkau percayakan untuk mengembalakannya, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Mari dekapkan tangan kita di dada. Untuk menerima berkat itu pasti, tapi menjaga hati itu jauh lebih penting. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jemaat yang kasih Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat kasih rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita tutup doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.